Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun anda berada? Semoga selalu sehat dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya mau melihat dulu pendapat teman-teman. Oke, kalau seandainya teman-teman setuju, sepakat satu suara juga sama saya, pinjol-pinjol dihapuskan, dibubarkan di Indonesia ini, silakan teman-teman like video ini dan juga subscribe. Kalau seandainya teman-teman tidak setuju, tidak sepakat, tidak suka pinjol dibubarkan atau dihapuskan dari Indonesia ini, teman-teman tidak usah like dan juga tidak usah subscribe channel ini. Oke, silakan, saya mau melihat berapa banyak teman-teman yang mendukung pinjol, program pinjol dibubarkan di Indonesia. Oke, langsung kita ke pembahasan. Ada informasi terbaru bahwasanya ada 19 pinjol, oke teman-teman. 19 pinjol ini akan mengalami kebangkrutan. Kenapa? Kita lihat informasinya. Oke, nah ini ada dari Finansial, artikelnya mengatakan ada 19 pinjol P2P dengan kredit macet atau TWP 90 di atas 5%. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya jelaskan kalau seandainya pinjol atau P2P itu yang sudah mengalami TWP 90 di atas 5% itu akan terancam bangkrut. Jadi tetap hati-hati, oke teman-teman, tetap hati-hati. Siapa tahu pinjol-pinjol ini termasuk pinjol-pinjol yang anda pinjamkan di aplikasi Play Store. Oke, tetapi di sini dia mengatakan, Agusman menambahkan, oke, terhadap para penyelenggara P2P lending yang memiliki TWP 90 di atas batas yang ditetapkan oleh regulator tersebut, OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaan. Jadi di sini OJK sudah memberikan peringatan keras, oke, kepada para pinjol ini, 19 pinjol ini, supaya mereka membuat action plan atau sesuatu yang membuat aksi supaya mereka bisa keluar dari TWP 90 di atas 5% mereka. Oke, kita tidak tahu di tahun 2025 ini akan ada berapa pinjol yang akan bangkrut, berapa pinjol yang akan dibubarkan, yang dihapus OJK, yang izinnya dicabut. Oke, semoga saja pinjol-pinjol yang ada di kita ini bisa dicabut, oke, yang selama ini dipinjam-pinjam sama peminjam online, yang kasar-kasar, yang nakal-nakal dicabut sama OJK. Tidak perlu itu raksasa, tidak raksasa, pinjol kecil, pinjol besar. Kita harapkan OJK mencabut izin semua pinjol yang kategorinya sudah tidak masuk akal lagi cara penagihannya. Itu yang paling utama, oke. Jadi teman-teman semuanya, kalau seandainya 19 pinjol ini ada di depan atau bangkrut sama OJK di tahun 2025 ini, apa yang harus kita lakukan, yang teman-teman harus lakukan? Ya sudah, kita galbaikan saja, oke. Untuk apa, oke, membayar pinjol yang ingin bangkrut? TWP 90 terjadi itu karena ternyata banyak peminjam yang sudah tidak tahan lagi, oke, dengan ocehan desi pinjol, dan mereka melakukan gagal bayar secara disengaja, oke. Mungkin termasuk teman-teman juga, oke, merasakan cara penagihan pinjol yang sudah di luar batas, makanya para teman-teman mengambil langkah untuk menggalbay pinjaman online. Itulah terjadi di angka 5% ke atas, oke. TWP 90 itu atau tingkat on prestasi sudah 90 hari jatuh tempo itu, orang tidak mau membayar pinjaman online. Jadi di sini kita bisa simpulkan, oke, bahwasanya pinjol-pinjol ini banyak yang akan bangkrut. Semoga saja OJK memberikan list-list namanya. Kenapa? Karena di sini saya bacakan, oke, OJK sangat pintar sekali, oke. Dia tidak mau menyebutkan atau list-list pinjol apa saja yang sangat bermasalah di angka 19 pinjol ini, oke. Kenapa? Kalau seandainya langsung dikatakan sama OJK 19 pinjol ini bermasalah atau kredit macetnya sudah di angka 5%, di atas 5%, mereka akan terancam digalbay sama semua nasabah mereka, oke. Jadi mereka tidak disebutkan sama OJK di artikel atau di media-media massa, di media-media cetak, oke. Jadi sangat jelas di sini mereka masih ditutup sama OJK supaya tidak ada orang yang semena-mena untuk galbay. Tetapi kedepannya saya yakin, oke teman-teman, saya yakin 100% akan terjadi banyak pinjol yang bangkrut dan banyak pinjol yang akan dicabut izinnya sama OJK. Karena para lender, para pemodal daripada pinjol ini sekarang banyak yang teriak-teriak bahwasanya banyak kredit macet di atas 5%. Banyak orang terjadi galbay, oke. Nah, mereka tuntut OJK bagaimana solusinya kalau seandainya para pinjol ini banyak terjadi galbay, para nasabah banyak digalbay. Ya OJK tidak mau tahu, oke. Mereka tidak mau tahu, mereka hanya memberikan regulasi, aturan-aturan terbaik untuk para pinjol-pinjol. Kalau seandainya ada pemodal-pemodal yang ingin datang berinvestasi di pinjol-pinjol, ya silakan, mereka tidak tahu. Dan untuk resiko mereka sudah membaca sendiri, oke. Sudah harus menerima apapun resiko. Kalau seandainya terjadi TWP 90 di atas 90 itu di atas 5%, dinyatakan kredit macet yang bermasalah, sudah pasti mereka sudah harus menanggung resiko kalau seandainya rugi, oke. Nah, sekarang saya lihat berita itu para lender-lender, para
pemodal pinjol, mereka tidak mau terima kalau seandainya rugi besar. Seperti itu yang terjadi sekarang pinjol-pinjol di tahun 2005 ini. Sebenarnya kita harapkan kepada pihak pemerintah melalui OJK, ya sudahlah, kalau seandainya lebih baik dibubarkan pinjol ini, bubarkan saja lah, oke. Jangan ada lagi pinjol di Indonesia, oke. Saya yakin teman-teman juga satu suara sepakat juga sama saya kalau seandainya pinjol lebih baik dibubarkan sama pemerintah, karena sudah banyak mudaratnya daripada yang baik-baiknya. Itu kita lihat sendiri, oke. Beberapa kasus banyak terjadi di Indonesia karena banyak orang yang terjerat pinjaman online, oke? Mungkin ini saya bisa saya informasikan ke teman-teman. Kalau seandainya cocok, silakan share ke teman-teman yang lain, oke? Ini saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.